Halo, hai, eee, oke, masih di masih dengan saya yaitu Benny. Nah, jumpa lagi ya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya jenis-jenis dari frase. Nah, ini kita pelajari di video ini kali ini kita akan mempelajari 3 jenis dari frase ya. Yang pertama yaitu adalah noun phrase. Noun phrase. Jadi nama frase itu bisa kita lihat dari head-nya nanti ya. Nah, seperti yang nomor satu ini, noun phrase. Noun phrase itu apa? Noun phrase ini adalah frase. Noun phrase ini adalah frase yang head-nya. Nah, ini adalah jenis dari frase yang head-nya berupa noun. Nah, makanya dia disebut dengan noun phrase. Jadi cara menentukan frase cukup diperhatikan head-nya saja. Oh, head-nya itu noun. Berarti dia adalah noun phrase. Nah, polanya yaitu adalah modifier head. Nah, ini salah satu frase yang berpola modifier head. Modifier head-nya ini berupa noun. Terus kemudian modifiernya, ayo masih ingat nggak? Yang bisa menjelaskan noun ini adalah, oke, ini adalah adjektif. Head-nya noun, modifiernya adjektif. Nah, seperti ini nanti akan membentuk rangkaian yang namanya rangkaian noun phrase. Kenapa disebut noun phrase? Karena head-nya dia adalah berupa noun. Kemudian yang kedua yaitu adjective phrase. Kalau adjective phrase ini adalah jenis frase jenis frase yang head-nya, jenis frase yang head-nya ini berupa adjektif. Makanya dia disebut dengan adjective phrase. Kenapa? Karena head-nya berupa adjektif. Polanya bisa modifier head seperti ini. Modifier head. Nah, head-nya ini adalah adjektif. Terus kemudian modifier yang bisa menjelaskan adjektif ini adalah adverb. Oke. Nah, atau bisa head berada di depan. Head-nya ini adalah adjektif dengan catatan ketika modifiernya berada di belakang seperti ini, tetap ini adalah adverb, tetapi adverb-nya ini nanti berupa modifiernya atau adverb-nya ini berupa enough. Nah, enough ini maknanya adalah cukup. Oke, nah ini pola dari adjective phrase. Jadi modifier bisa berada di depan, modifier bisa berada di belakang atau setelah head, tetapi nanti harus berupa enough, maknanya adalah cukup. Kemudian yang ketiga, jenis dari frase yaitu adalah adverb phrase. Kalau adverb phrase ini adalah jenis frase yang head-nya ini nanti berupa adverb, makanya dia disebut dengan adverb phrase. Polanya sama kayak adjective phrase, bisa modifier head atau bisa head-nya di depan baru kemudian modifier. Ketika modifiernya berada di depan, berarti head-nya ini adalah adjective, terus kemudian modifiernya, head-nya ini berupa adverb, kemudian modifiernya yang bisa menjelaskan adverb adalah adverb itu sendiri. Oke, nah atau bisa head-nya berada di depan, head-nya ini berupa adverb, modifier berada di belakang. Tetap yang menjelaskan adverb adalah adverb, namun modifier yang berada di belakang ini nanti dia harus berupa enough. Sama persis kayak adjective phrase ya. Enough ini maknanya adalah cukup. Oke. Contoh sekarang coba di sini ada beberapa rangkaian frase. Di sini ada beberapa rangkaian frase. Yang pertama yaitu adalah air yang bersih. Air yang bersih ini kira-kira rangkaian frase yang berupa apa? Nah, kalau kalian bisa menentukan head, maka pasti bisa juga menyebutkan nama frase. Oke, yang pertama, air yang bersih. Nah, dari rangkaian kata air yang bersih, kata air dia ini adalah head-nya. Ini head, bersih ini adalah modifier. Nah, head-nya kelas katanya apa? Air. Air itu adalah kata benda. Bersih ini modifier otomatis dia adalah adjektif. Nah, kalau ada
rangkaian frase kok headnya berupa noun berarti dia adalah noun phrase. Seret keseluruhan. Nah, ini adalah noun phrase. Nah, kalau kita terjemahkan pola dari noun phrase yaitu adalah modifier head. Nah, modifiernya dulu baru kemudian headnya. Berarti kalau kita translate jadinya adalah clean air. Sorry, clean water. Clean water. Nah, membentuk rangkaian yang namanya noun phrase. Clean water. Contoh lagi, agak bodoh. Agak bodoh. Kira-kira ini headnya mana? Agak atau bodoh? Oke, tepat sekali. Bodoh ini adalah headnya. Agak ini adalah modifier. Bodoh itu kelas katanya apa? Bodoh ini kelas katanya adalah adjektif. Nah, otomatis modifiernya adalah adverb. Nah, berarti karena headnya ini berupa adjektif, maka membentuk rangkaian yang namanya adjective phrase. Oke, kalau adjective phrase, maka cara mentranslitnya bisa modifier di depan atau modifier berada di belakang. Dengan catatan ketika modifier berada di belakang harus berupa enough. Nah, harus berupa enough seperti ini. Kalau di sini berupa enough atau bukan? Cukup atau bukan? Bukan. Berarti modifier berada di depan sehingga kalau kita translate agak itu adalah rather, bodoh, stupid. Rather, stupid. Cukup bodoh. Nah, cukup bodoh. Kira-kira kata yang dijelaskan mana? Cukup apa bodoh? Oke, good. Bodoh ini adalah kata yang dijelaskan headnya. Cukup ini adalah modifier. Headnya berupa apa? Headnya ini adalah adjektif. Cukup. Nah, cukup ini modifier otomatis dia adalah adverb. Nah, sehingga ini seret membentuk rangkaian yang namanya rangkaian adjective phrase. Sehingga kalau kita translate, modifier bisa berada di depan dan modifier bisa berada di belakang. Kalau dengan catatan, modifier yang berada di belakang harus berupa enough atau maknanya adalah cukup. Nah, karena di sini modifiernya berupa cukup, berarti modifier berada di belakang. Caranya mentranslate berarti headnya dulu stupid, enough. Stupid, enough. Cukup bodoh. Dengan sangat pelan. Kira-kira yang dijelaskan mana? Pelan. Nah, yang dijelaskan ini adalah pelan. Jika ada kata sifat, pelan ini kata sifat, tetapi dia diawali dengan, berarti dia menjadi yang namanya adverb. Nah, kata yang dijelaskan adalah headnya berupa adverb. Sangat ini adalah modifier. Modifiernya ini juga adverb. Oke. Nah, kalau berarti ini membentuk rangkaian, ini adalah rangkaian adverb phrase. Nah, kalau adverb phrase maka modifier bisa berada di depan atau modifier bisa berada di belakang. Kalau modifier berada di belakang, maka harus berupa enough. Di sini enough atau bukan? Oh, ternyata dia bukan enough, maka letakkan modifier berada di depan. Sangat itu adalah very. Pelan, slow. Nah, slow ini adjektif menjadi adverb ditambahkan ly seperti ini. Very slowly. Maknanya adalah dengan sangat pelan. Dengan cukup pelan. Dengan cukup pelan ini headnya yang mana? Nah, headnya ini adalah pelan. Ini adalah headnya. Pelan itu adalah adjektif. Tetapi karena terdapat kata dengan seperti ini, berarti dia menjadi yang namanya adverb dengan pelan. Cukup ini modifier. Modifiernya kelas katanya adalah adverb ya. Oke, nah ini kalau kita translate. Kalau ini kita translate karena modifiernya berupa enough, maka modifiernya berada di belakang. Nah, sehingga jadinya slowly enough. Slowly enough. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah jenis dari frase nomor 1, 2, dan nomor 3. Noun phrase, adjective phrase, adverb phrase. Poinnya
Jadi ketika ketemu rangkaian kata, kok dia bukan berpola subjek verb, berarti dia adalah rangkaian frase. Ketika kamu bisa menentukan head, mana head-nya, berarti di situ pasti kamu akan mengetahui, jenis itu adalah jenis dari frase apa. Oke ya, cukup. Jadi nanti silakan ketika ketemu rangkaian kata, mulai sekarang tentukan head-nya, supaya terbiasa untuk mengetahui jenis-jenis dari frase. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.